Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini udah sore ya. Sore Semangatnya menjelang pagi. berbuka ini sudah ada Semangatnya pagi, Bu. 98 audiens ya yang bergabung dengan kita, Mbak Adi Putri Rianti dan juga teman-teman panitia dari DAP, Dunia Akademisi Publisher yang sangat keren. Tadi waktu saya mau masuk kan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan panitia ya. Masya Allah, ternyata muda-muda semua. Alhamdulillah saya hari ini akan dapat energi muda. Mudah-mudahan jadi membuat saya merasa muda nanti habis dari acara ini saya tua lagi, Mbak. Sekarang pura-pura muda dulu ya. Bapak Ibu tadi saya lihat beberapa harus saya sapa dong ya. Bapak Ibu yang hadir, Mas Mbak dan juga orang-orang keren-keren semua yang sore ini bergabung. Insya Allah hari ini saya akan berbagi tentang bagaimanakah membumikan hasil penelitian. Saya boleh share screen sekarang, Pak? Iya Bu, Oke. silakan. Nggih. Iya, ini dia, membumikan hasil penelitian. Keren sekali kata-kata yang dipilih oleh Dunia Akademisi Publisher atau DAP. Diksinya keren, kita akan lihat satu persatu. Wow, oke, ini nextnya nggak jalan, saya harus mulai dari, sebentar, yang ini aja. Ya, oke. Diksi yang sangat keren dari DAP. Membumikan hasil penelitian. Tapi saya bahasnya dari belakang ya, karena kita akan melihat dari yang bagian pokok dulu. Namanya adalah penelitian dulu ya. Penelitian itu kan sebetulnya dari kata research kalau dalam bahasa Inggris ya. Artinya re itu kan lagi. Artinya kalau kita melakukan sesuatu itu hanya sekali, bukan research namanya, search aja. Maka research adalah kerja pencarian ulang terhadap suatu objek. Kalau kita melihat di KBBI dan di beberapa terminologi-terminologi umum pada umumnya, yang namanya penelitian adalah pemeriksaan dengan teliti. Dengan kata kunci dalam bahasa Indonesia, maka modal utama dalam penelitian itu adalah teliti. Kalau hasilnya sekilas, tentu bukan penelitian. Karena saya sering kali melihat loh, orang mengatasnamakan hasil penelitian, ternyata hanya sekilas-sekilas saja pandangannya. Jadi hanya apa namanya tinjauan umum, hanya menengok, melihat ya, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan hasil penelitian adalah teliti, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Harus sistematis karena tidak ada jumping conclusion atau tidak ada eh, kesimpulan yang melompat. Kita harus mulai dulu dari mengetengahkan masalahnya terjadi kenapa, kemudian apa yang akan kita bahas sebagai rumusan masalah ya, kemudian pendekatan-pendekatan yang kita gunakan apa, pisau analisisnya apa, pembahasan kita satu demi satu kita ungkapkan, argumentasi kita apa, hingga diakhiri dengan kesimpulan. Itulah sistematika penelitian. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah objektif, pakai kol-kolah nih Mbak, objektif ya. Harus sangat-sangat berdiri tegak tanpa pengaruh apapun, misalnya pengaruh politik karena yang menulis ini pendukungnya siapa begitu ya, nggak bisa. Harus tidak kelihatan siapakah yang menulisnya ya. Untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Itulah yang disebut penelitian dalam satu bagian penjelasan ya. Kita bisa menemukan apa itu penelitian dalam terminologi atau dalam pembahasan yang lain. Sementara kalau hasil ya, saya mengasumsikan kalau kita memang membahas hasilnya, artinya penelitian ini sudah lewat. Artinya Bapak Ibu sekalian ini sudah punya apa namanya hasil yang panjang begitu, sudah punya produk gitu untuk sesuatu yang sudah dibuat, sesuatu yang sudah dijadikan, sudah ada usaha, sudah ada perolehan, sudah ada buah, sudah ada akibat, sudah ada kesudahan, jadi sudah ada buah. Tinggal kemudian yang sudah
merupakan hasil ini bagaimana caranya supaya lebih membumi. Nah, ternyata by the way di KBBI membumi itu juga sudah ada artinya sendiri selain bumi ya. Kalau bumi sendiri, membumikan juga ada sendiri di KBBI. Artinya menanam, membuat jadi tertancap di dalam tanah itu ya, menyimpan di dalam tanah, atau secara luasnya adalah memasyarakatkan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda sekalian, kita akan mengartikan bahwa ketika hasil pemikiran kita ini, argumentasi kita sudah dibuktikan dengan beberapa fakta dan dikuatkan dengan berbagai referensi, sudah membuahkan hasil, ini bagaimana caranya supaya tidak ngendon di laptop? Bagaimana caranya supaya tidak hanya ditumpuk di perpustakaan-perpustakaan? Gimana caranya supaya tidak dibaca oleh kalangan sendiri? Gitu kan? Maksudnya yaitu memasyarakatkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Nah, di dalam salah satu buku saya, Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu yang keren-keren, ini sempat jadi bestseller di Gramedia ya. Saya cuma screenshot aja pada saat searching. Metode penulisan karya ilmiah. Ini ada beberapa versi. Kalau yang merah masih menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalau yang putih sudah menggunakan PUEB, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kenapa harus saya eksplisitkan begitu? Karena banyak yang sampai sekarang ini belum tahu bahwa kita ini sudah tidak pakai EYD lagi. Ya, padahal sudah lama banget ganti. Sih ketika saya mengisi di beberapa forum masih sekarang sudah nggak pakai EYD lagi toh ya, padahal ya udah lama sekali sudah kita merujuknya sudah berganti pada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti ada artikel saya tersendiri yang bisa di browsing apa perbedaan antara EYD dan PUEB, Adib Sofia, begitu insya Allah nanti akan keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah bahagia karena menjelang berbuka ini ya. Kalau dalam buku saya tersebut, saya menjelaskan apa arti ilmiah. Karena setiap penelitian itu kan pasti prosedur ilmiah. Hasil pemikiran, jadi ada sesuatu yang keluar dari kepala. Sehingga di sini yang membedakan tulisan penelitian kita dengan tulisan yang lain adalah ada hasil pemikirannya yang meletik gitu dari pikiran kita sendiri. Kenapa harus saya jelaskan? Karena sampai saat ini masih banyak yang mengira deskripsi atau hanya menggambarkan apa adanya merupakan bagian dari penelitian. Padahal sebetulnya kalau kita di dalam mata pelajaran zaman dulu bahasa Indonesia ya, ketika kita belajar dulu ada deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, kemudian eksposisi tadi udah ya, argumentasi, deskripsi, narasi, eksposisi, dan satu lagi apa ya Mbak ya? Satu lagi, nah sebetulnya kita masuknya adalah pada argumentasi. Kalau narasi itu banyak di sastra ya, prosa seperti itu, intinya bercerita. Hanya bercerita. Kemudian persuasi itu persoalan mendatangkan pengaruh ya, seperti iklan juga atau mengajak kebaikan seperti ceramah-ceramah kan begitu. Nah, deskripsi itu menggambarkan apa adanya, eksposisi memaparkan proses. Nah, kita yang terakhir yaitu argumentasi. Untuk karya ilmiah atau penelitian itu harus sampai argumentasi. Setelah kita menggambarkan, so what? Apa hasil pemikiran kita dengan gambaran tersebut? Harus sampai ke situ. Jadi misalnya hanya menggambarkan ini ada buku saya resensi seperti ini, itu belum merupakan karya ilmiah. Itu review dari sebuah buku. Jadi yang namanya karya ilmiah harus sampai pada argumentasi. Setelah deskripsi, so what pendapatmu tentang argumentasi, tentang deskripsi tersebut. Pada suatu disiplin ilmu, ya, karena yang namanya hasil penelitian pasti harus pakai teori, pasti harus pakai metode. Ini teori dan metode lahirnya pada disiplin ilmu apa nih? Gitu. Yang disusun secara sistematis, tadi sudah saya sampaikan, pertama nggak boleh langsung conclusion dong, kita harus satu demi satu tahap atau step by step untuk sampai pada kesimpulan. Logis berarti bisa diterima nalar, ya. Kemudian benar, harus pasti, tidak boleh hoax ya. Kadang-kadang juga ketahuan kalau ini hoax ketika dalam penelitian ini mengambil website-website yang tidak bertanggung jawab. Makanya perlu ada juga rambu-rambu sebetulnya website apa yang boleh kita acu untuk menjadi referensi dalam penulisan kita.
kemudian bertanggung jawab ya, misalnya kita menggunakan narasumber, maka narasumber tersebut harus betul-betul. Karena pernah terjadi narasumber itu ada yang komplain terhadap artikel jurnal yang dimuat. Ya, katanya saya namanya ini, identitas saya ini, tapi saya tidak pernah menyatakan itu. Nah, berarti kan itu hanya ngarang dibuat-buat oleh penulisnya. Yang seperti ini yang disebut dengan tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir tentu saja adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena bukan berarti kemudian harus ribet memperhatikan baik dan benar, yang penting komunikatif saja, yang penting kan bisa dipahami, tidak. Karena kalau bahasanya tidak baik dan benar akan berpotensi menimbulkan kesalahan ganda atau perbedaan makna. Maka harus clear pada titik komanya, harus clear pada pemilihan diksinya, harus clear pada penataan tata bahasanya, supaya hasil tulisan kita itu terhindar dari kesalahpahaman. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, ini sedikit cerita ya. Tadi kok Mbak Adi Putri menjelaskan apa saja sih ini. Di sebelah kiri ya, itu saya iseng-iseng aja dengan skripsi saya yang sudah dibukukan cukup lama, ini bisa di googling. Saya chat pada 8 toko online ya. Rata-rata jawabannya seperti itu. Apakah ori? Ini buku sudah payah dicari, Dek, sesuai harga repro itu ya. Apakah ori dan read stop? Repro, Kak, ya. Dari 8 yang saya chat di toko online itu jawabannya hampir semua itu repro. Hanya 1-2 yang tidak ya, hanya 1-2 yang masih ori. Di Google Scholar saya yang paling tinggi adalah aplikasi kritik sastra feminis. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dalam kaitannya mengambil judul itu seperti apa. Walaupun tesis saya ini, kalau yang tengah ini tesis ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, yang tengah ini adalah tesis, yang bunyinya nggak kayak gitu, tapi gimana caranya diubah menjadi lebih ramah pada publik. Yang sebelah kiri juga judulnya bukan feminisme dan sastra, masa kayak gitu skripsi kan pasti lebih serius ya, tapi kita akan mengubah atau diksinya kemudian kita ubah supaya pembaca itu tertarik untuk membaca lebih jauh. Nah, sedangkan ini karya saya yang terbaru yang tadi disebut sama Mbak Adi Putri, di Shopee Indonesia dan Shopee Malaysia bisa ditemukan ini. Kalau di Malaysia susah nyarinya karena judulnya udah jadi bahasa Inggris nyarinya. Araniri Nurdin Other Side ya, sisi lain Nurdin Araniri kan begitu. Agak payah juga nyarinya, tapi ketemu juga karena kata teman-teman di Malaysia sudah ada yang beli juga itu ya. Harganya sudah bukan rupiah tapi ringgit Malaysia. Nah, ini DAP perlu dicoba nanti bagaimana yang diproduksi oleh DAP nanti nggak hanya diperjualbelikan di Indonesia, tapi juga diperjualbelikan hingga ke mancanegara. Mudah-mudahan dengan launching ini ya, semua bisa berakhir kesuksesan yang luar biasa buat DAP. Pokoknya ikut semangat lah buat DAP. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih gitu? Kita harus membuat penelitian ilmiah itu dibumikan. Tadi kan saya bilang supaya nggak ngendon di perpustakaan aja, supaya nggak hanya tersimpan di laptop yang kemudian nanti laptopnya rusak udah habis deh gitu. Kadang nggak disimpan juga sebagai backup kan. Kemudian mungkin untuk yang sudah tercetak hanya disimpan di perpustakaan saja. Sayang banget, mubazir banget, padahal mubazir kan wala tubadir tabadiro. Saya dulu juga ragu-ragu sebetulnya layak atau enggak sih untuk dipublish ya. Bahkan yang disertasi saya Nuruddin Araniri itu saya punya waktu 5 tahun untuk mengkondisikan apakah masyarakat siap menerima hasil disertasi saya yang kontroversial. Itu mempertimbangkannya 5 tahun, Mbak. Bahkan ada teman-teman saya yang juga saya tanya, kalau sampai sekarang aku nggak sepede Mbak Adib karena memang terlalu kontroversial ya. Dia loh, bukan saya ya. Kalau saya cukup bisa saya pertanggungjawabkan bagian-bagian manakah yang argumentasi saya, bukti-buktinya ini, dasar-dasarnya ini, referensi penguatnya ini. Itu 5 tahun saya mempersiapkan pikiran, hati saya supaya masyarakat bisa menerima sesuatu yang sebetulnya sudah diujikan oleh para pakar sebanyak 5 kali. Kalau disertasikan stepnya 5 kali kalau di UGM itu. Sudah bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi masyarakat itu berbeda dengan para penguji.
Ya, masyarakat oleh para penguji kadang-kadang baik-baik saja. Ini memang ilmiah saintifik, tapi masyarakat bisa menilai dengan cara yang berbeda. Nah, untuk apa sebetulnya hasil penelitian itu dibumikan, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian? Kalau menurut saya, yang pertama itu agar kita bisa mengkomunikasikan ilmu. Jadi yang namanya peradaban itu kan berkembang karena manusia satu antar generasi dengan generasi berikutnya memberikan informasi ya. Kalau seandainya kemudian ada generasi yang mati semua begitu, kemudian ada muncul manusia baru, kan mereka nggak tahu tuh bagaimana kehidupan manusia yang dulu pernah hidup ya. Tapi karena kita ini berkelanjutan, berkesinambungan antara satu generasi dengan generasi yang lain, maka kita bisa tahu bagaimana pada abad ke-17 Indonesia itu seperti apa. Pernah terjadi yang namanya perbedaan pandangan dalam kehidupan beragama pada abad ke-17 ya. Pernah terjadi mitologi Yunani pada abad kesekian, semuanya bisa kita lihat karena adanya penelitian dari generasi ke generasi. Itulah yang disebut dengan mengkomunikasikan ilmu antara satu generasi dengan generasi yang lain. Yang kedua adalah mengakumulasi ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang di sini pendidik ya, tadi disampaikan oleh panitia, Bapak Ibu guru, Mas Mbak yang sedang studi S2, S3, bahkan dosen juga ya, ilmuwan-ilmuwan yang concern terhadap penelitian ya, para peneliti. Yang namanya ilmu itu kan muncul ya dari seorang ilmuwan. Kalau tadi komunikasi ilmu hubungannya dengan masyarakat, kalau ini hubungannya antar ilmuwan. Mengakumulasi ilmu ini hubungannya antar ilmuwan. Ada sebuah ilmu, ya, ada temuannya. Nah, kemudian dunia kan berkembang, maka ada penelitian baru nih. Nah, yang kemudian melengkapi atau mengakumulasi, bisa melakukan kritik, bisa menambahi, bisa memperkuat, bisa menentang dan sebagainya, itu adalah mengakumulasi ilmu. Jadi ilmu bersifat dinamis karena adanya penelitian-penelitian baru yang sifatnya mengakumulasi itu. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Makanya kemudian ilmu itu berkembang menjadi sangat kaya. Saya contohkan ilmu misalnya cultural studies ya. Cultural studies kan baru abad 20 itu diperkenalkan di Britania Raya atau di Inggris ya. Kemudian bagaimana itu bisa menyebar sampai ke seluruh dunia hingga ke Indonesia melalui proses panjang ketika orang melakukan penelitian-penelitian dalam bidang cultural studies ya. Dahulu yang namanya studi budaya aja. Tapi ada sebuah studi baru namanya adalah cultural studies yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan popular culture. Dulu belum begitu famous ilmu itu, tapi kemudian karena banyak ilmuwan mengakumulasi ilmu, maka kemudian menjadi berkembang. Nah, yang ketiga menurut saya adalah untuk memahami realitas. Kalau masyarakat itu tidak tercerahkan, maka kita tidak bisa melihat bagaimanakah sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tahu-tahu banyak yang mati, tahu-tahu banyak yang sakit. Kenapa? Lalu ada penelitian ini loh, ada yang namanya virus corona, lalu diberi nama coronavirus kepanjangannya COVID-19 sebagai tanda dimulai adanya virus tersebut ya. Nah, ini kan kemudian ada riset terus untuk kita memahami realitas. Yang saya maksud realitas itu adalah realitas masa lampau, realitas saat ini, dan realitas yang akan datang. Nah, itu membutuhkan ilmu untuk memahami. Dan kalau ini hanya tersimpan di perpustakaan, kalau ini hanya tersimpan di laptop, kalau ini hanya tersimpan pada masyarakat ilmuwan, masyarakat yang lain tidak tahu, ya mandek akhirnya. Masyarakatnya bodoh, orang yang pandai-pandai saja sudah, tidak ada hubungan apa-apa. Nah, masa lalu adalah memori, ya. Masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, masa yang akan datang adalah ekspektasi. Itu harus kita pelajari satu paket, yang memori, yang persepsi, yang ekspektasi harus kita pelajari dalam satu paket karena sesungguhnya memahami realitas itu membutuhkan komprehensivitas ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan banyak membaca temuan. Saya misalnya tidak tahu dunia kedokteran karena saya orang yang terlahir dari bahasa sastra ya, terlahir secara keilmuan dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Maka saya akan banyak belajar dari temuan-temuan itu. Tapi
kalau sudah dengan istilah-istilah kedokteran itu, ini bukan dunia gue banget kan gitu. Pasti saya akan membaca yang sudah direview dan yang sudah dikemas dengan baik dari bahasa-bahasa orang-orang yang pandai berkomunikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Mas Mbak, semua boleh nambah yang keempat, yang kelima, yang keenam, monggo. Ini hanya salah satu refleksi saya supaya di antara refleksi saya supaya tidak hanya sekedar yang namanya hasil penelitian itu mandek, magrek ya, hanya pada satu tempat saja. Nah, kalau begitu, bagaimanakah caranya kita bisa membumikan penelitian itu? Bentuk-bentuknya apa saja, Kak? Tadi yang saya contohkan pertama adalah buku ya. Buku ini dibumikan dalam bentuk hasil penelitian dengan kerangka yang utuh kan? Kalau buku itu kan kerangkanya utuh. Ini saya sudah tanya-tanya sama teman-teman. Di Google Scholarmu yang paling tinggi artikel atau buku? Kebanyakan teman-teman saya menjawab buku. Kenapa? Karena masyarakat tuh butuh buku, teman-teman. Walaupun sekarang banyak sekali digalakkan, ayo kalau nulis skripsi pakailah artikel di jurnal, ayo kalau nulis ini artikel begitu ya. Tapi ternyata masyarakat tuh masih banyak yang nyari buku. Kenapa? Karena buku itu kerangkanya utuh, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kenapa kita harus belajar, gitu kan? Kenapa ini bisa terjadi, sebab-musababnya apa, kenapa begini, kenapa begitu, kesimpulannya apa, itu kerangka yang utuh. Sehingga kalau orang memang mau belajar benar, memang dari buku. Sedangkan kalau artikel kan sudah merupakan ringkasan, percik-percik, sudah mozaik, ini teorinya siapa, pendapatnya siapa, sudah jadi apa? Sudah jadi satu begitu, sehingga pada poinnya mereka di artikel itu membahas apa, udah itu aja. Tapi kalau buku kan kerangkanya utuh, sehingga masih dicari. Cuman yang saya perlu sampaikan, yang namanya buku ini butuh modal besar. Berdiong kata anak gaul ya, berat di ongkos. Butuh modal gede yakin. Dan juga kerja tim. Penulisnya, editornya, layouternya, penerbitnya, pemodal untuk nyetak, pemasarannya, ini butuh modal besar. Maka kita kemudian sebagai penulis aja masukkan ke penerbit kan gitu. Nah ini saya juga coba-coba gimana kalau saya nerbitin sendiri, gimana kalau ini susah juga ternyata. Karena harus punya waktu banyak, harus mikirin tim pemasarannya kemana aja, labanya berapa, alah pusing sekali ya. Maka ini membutuhkan banyak sekali aspek yang harus dikerjasamakan dengan orang lain, teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah artikel ilmiah. Tadi sudah saya singgung juga. Hasil penelitian kita ini dibumikan melalui jurnal-jurnal yang tunduk pada ketentuan negara. Ya, semua yang terbit di negara ini kan ada aturannya. Kalau jurnal ikut bagaimana aturan-aturan yang ada di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, semuanya ada aturannya tuh. Sirkulasi naskahnya kayak apa, selingkungnya sudah mengambil rujukan apa saja dan sebagainya. Dan ada juga selingkung-selingkung khas lembaga tertentu yang harus teman-teman pelajari. Bisa jadi ketika tertolak pada satu jurnal, lalu akan dimasukkan ke jurnal yang lain, pusing lagi karena selingkungnya beda. Selingkung ini bukan selingkuh ya. Selingkung ini adalah tata tertib penulisan di lingkungan. Lingkungnya dari lingkungan itu ya. Lingkungan kan adaannya, tapi kata dasarnya lingkung. Nah, selingkung itu artinya aturan atau tata tertib di lembaga tersebut, di komunitas tersebut. Dan untuk jurnal yang berkualitas, ini saya beri catatan juga, kan kita harus antri nih. Ini juga butuh perjuangan panjang. Kalau memang mau dibaca orang banyak dan jurnalnya berkualitas, ya antrinya lumayan membutuhkan kesabaran tanpa batas ya. Pengalaman nih soalnya ini tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah artikel populer. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian bisa menuliskan dalam artikel-artikel populer secara komunikatif, bahasanya pasti berbeda dengan artikel ilmiah. Dengan format yang agak bebas aja, nggak usah misalnya satu paragraf harus 4 kalimat, kemudian harus menggunakan referensi-referensi, tidak perlu banyak menonjolkan rujukan kayak artikel ilmiah ya, ini rujukannya ini. Setiap pernyataan yang not my idea itu harus ada rujukannya kan begitu.
Tapi kalau artikel populer ada lebih fleksibel dan ini platformnya tersedia cukup banyak. Misalnya blog-blog ya. Lembaga-lembaga kan biasanya punya blog, bahkan personal pun juga punya blog, tapi akan lebih dipandang berotoritas kalau blognya itu menginduk ke lembaga gitu. Mungkin juga majalah-majalah komunitas Anda ya, yang online ya, yang daring ataupun yang tidak, itu merupakan artikel populer. Dari namanya saja sudah mempunyai style yang berbeda. Kalau bahasanya itu harus Anda pilih dengan diksi yang pop ya, dengan diksi yang tidak begitu ilmiah sehingga tidak menakutkan bagi orang untuk membaca dan juga mempermudah orang untuk memahami sebetulnya istilah-istilah yang susah itu artinya apa. Sehingga cepat sekali nanti untuk mengetahui maksud dari penulisnya itu sebetulnya apa. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, adalah media sosial. Ya, sekarang ini banyak kok para penulis buku yang mengiklankan tulisannya, isinya begini-begini di medsosnya masing-masing ya, dibumikan dengan cara dibuat statusnya sendiri, baik itu di WhatsApp, kemudian Facebook, YouTube ya, dibahas sendiri, dibuat sendiri, di-share-share begitu, silakan gitu. Di Instagram, di Twitter ya, ya kita ramai-ramai aja gitu. Karena memang yang penting adalah masyarakat tahu, ini loh riset saya, ini loh hasil penelitian saya. Ya tidak usah kemudian memikirkan keuntungan lebih, keuntungan itu bisa datang sendiri nanti setelah Anda dipahami oleh orang pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi langsung. Artinya hasil penelitian kita ini dibumikan dengan memaparkan secara langsung ya, misalnya dalam seminar-seminar atau dalam diskusi ilmiah mahasiswa, hanya sedikit guru-guru, sesama murid ya, atau teman-teman saja di kafe-kafe dibahas begitu. Ini juga ada kemarin yang masuk, Bu Adi bisa nggak bahas ini di kafe gitu. Di kafe ya oke lah, baik ya, di Zoom boleh, di kafe boleh, di forum-forum resmi boleh. Sekarang banyak sekali variatif untuk mengkomunikasikan secara langsung hasil penelitian kita. Ini diantaranya Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian bisa menambahkan yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, dan sebagainya. Assalamualaikum.